Halo, selamat datang kembali di Bang Parwi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Indra Safri kembali. Oke, memang Indra Safri hari ini memang dipecat. Tidak melatih timnas Indonesia yang U20. Nah, di sini ada menurut saya apakah pertanyaannya di sini, apakah tentang pemecatan Coach Indra Safri ini juga ada kong kali kong atau kerjasama orang dalam dan orang dalam? Apakah ini masih ada yang namanya seperti biasa titipan, pelatih titipan dan lain sebagainya? Oke, memang untuk Coach Indra Safri ini memang resmi dipecat oleh PSSI, bukan dipecat, kalau dipecat itu bahasanya agak kasar ya, diperhentikan. Nah, dihentikan atau diperhentikan. Nah, di situ saja ya. Nah, di sini untuk kontraknya diakhiri oleh PSSI. Tapinya memang sekarang dia juga bilang untuk Bapak dari, tapi setelah itu beberapa saat kembali beberapa hari ya dari Menteri Olahraga Kemenpora Bapak Aryo Dito menyampaikan bahwa ada pesan dari Ketua Umum PSSI. Nah, di sini memang untuk Indra Safri sudah tidak bagian lagi dari timnas Indonesia U20 dan akan dicarikan penggantinya. Ya, tapi di balik itu semuanya, di sini banyak sekali ya di sosial media dan lain sebagainya ya. Setelah saya minum dulu agak serak. Banyak sekali ada yang di sosial media ataupun di netizen. Di sini banyak sekali yang ini istilahnya apa, ininya namanya bukan dipecat, ini namanya dipromosikan. Nah, bagaimana pendapat saya, ingin mengetahui pendapat Anda kali ini. Nah, memang ia dipecat di PSSI ataupun diperhentikan di timnas Indonesia U20, tapi ia masih dipercaya untuk melatih timnas Indonesia yang apa, untuk SEA Games. Dia disuruh untuk melatih SEA Games dengan alasan agar sinkron dengan pelatih yang ada sinkron dengan pelatih, agar bisa sinkron dengan pelatih yang ada. Siapa lagi kalau bukan Patrick Kluivert. Katanya seperti itu, katanya biar sinkron dengan Patrick Kluivert. Nah, di pertanyaannya, kalau agar bisa sinkron dengan Patrick Kluivert, kenapa tidak asisten dari Patrick Kluivert ataupun disuruh pegang Denny Lanzat ataukah apa tim dari pelatih Kluivert? Nah, itu pertanyaannya yang bisa menghantui di pundak pikiran kita. Katanya alasannya agar sinkron dengan Patrick Kluivert, tapi kenapa kok tidak Patrick Kluivert, tidak apa asisten Patrick Kluivert ataupun tim dari Patrick Kluivert untuk menangani timnas di SEA Games itu sendiri. Nah, apakah SEA Games itu bukan timnas Indonesia? Nah, ya, ia juga adalah timnas Indonesia walau bermain di SEA Games. Nah, ya, walaupun tidak di U20, walaupun tidak U20, tapi iya intinya pelatih Indra Safri ini masih dipercaya untuk PSSI. Ini juga sama saja dipromos, bisa saja ini sama saja dipromosikan. Dan ini juga ada menurut pribadi ya, ini bisa saja dugaan saya, bisa saja, bisa iya, bisa benar. Bisa disclaimer ya, ini bisa saja, bisa iya, namanya juga persepsi. Nah, ini bisa saja ini juga ada kong kali kong di tubuh PSSI yang perlu dipertanyakan, yang ada tanda tanyanya besar.
Nah, itu dia. Dan apa juga ini juga apakah ia adalah pelatih titipan? Nah, kan sudah marak tentang pemain titipan dan lain sebagainya. Sekarang apakah ada yang namanya pelatih titipan? Nah, sejak dari dulu. Kemudian kenapa saya bisa berargumentasi seperti ada pelatih titipan atau tidak? Timbul pertanyaan, ada pelatih titipan atau tidak? Nah, di sini pada waktu dulu Piala Dunia U17, saat Bima Sakti melatih timnas Indonesia dan alhasil amburadul, ya, di sini pada waktu pelatih coach Bima Sakti melatih timnas Indonesia di U17. Apakah tidak ada pelatih lain yang lebih berpengalaman? Yang saya tanyakan, Bima Sakti pada waktu itu, apakah Bima Sakti pernah melatih klub ternama di Liga 1 saja misalnya? Enggak pernah kan menjadi pelatih klub ternama. Nah, pengalaman melatihnya, apakah ia pernah melatih di luar negeri? Apakah di Liga 1 saja ataupun di AFF, tim klub-klub di Asia Tenggara, apakah ia juga pernah melatih di Asia Tenggara? Ini ya pertanyaan saya. Nah, kenapa saya juga ragu? Ia tidak punya pengalaman untuk melatih. Nah, ini memang ia kursus untuk melatih, memang ia kursus untuk latihan, tapi untuk melatih klub saja belum pernah. Kenapa dipakai di tim nasional? Padahal tim nasional itu harus pelatih yang terbaik dari yang terbaik. Ya, ini saya sebagai cinta sepak bola, kita harus bicara dengan logis juga. Bisa bicara dengan logisnya, tidak hanya harus bicara dengan logis juga ya teman-teman ya. Kita harus dalam mengangkat pelatih, apalagi khusus di timnas Indonesia di tingkat klub saja, ini pun harus kita melihat track recordnya. Perjalanan seorang pelatih itu pernah melatih di mana, pengalaman seperti apa, pernah menjuarai apa, membawa tim itu kemana, ya, mengangkat tim ini kemana, liga berapa, kan harus seperti itu. Apalagi kelas timnas Indonesia harus dilihat track recordnya, tidak sembarangan. Nah, dan pada waktu itu Coach Bima Sakti tidak dilihat oleh track recordnya oleh PSSI sebagai wadah, sebagai asosiasi sepak bola tertinggi di Indonesia. Nah, bagaimana ya kan? Dan sekarang Indra Safri, nah memang sudah dipecat. Dan untuk track recordnya memang kalau Indra Safri oke, sudah ada track recordnya, pernah melihat menangani di liga-liga Indonesia ya. Ini saya juga melihat juga menangani liga-liga di klub-klub itu sudah ada track recordnya. Ini bisa oke lah kalau Indra Safri. Tapi Bima Sakti kemarin bagaimana menurut pendapat Anda? Dan untuk Indra Safri katanya dipecat tapi masih dipercaya di SEA Games, padahal ini kelas timnas, padahal ia juga gagal untuk membawa lolos grup ke Piala Asia. Nah, seperti itu. Nah, katanya dipecat, kata sudah tidak digunakan lagi, kok masih digunakan lagi di timnas? Yang benar yang mana? Dan apakah ini kemungkinan besar, apakah ini ada kong kali kong ataupun pelatih titipan? Nah, seperti yang kelihatan sangat jelas sekali dulu pada saat U17 itu kan, Anda kan lihat sendiri kan. Nah, lihat sendiri kan. Itu berarti ada identifikasi namanya titipan. Kita kan tidak tahu ya di tubuh PSSI, di kalangan orang besar-besar itu seperti apa, kan kita tidak tahu ya rekan-rekan ya. Ini kan hanya dugaan, apa itu benar. Oke, tapi jikalau memang ini benar, dugaan-dugaan ini ada kong kali kong, nanti juga kita juga akan tahu sendiri. Dan untuk yang melakukan kong kali kong juga akan menerima akibatnya, istilahnya bisa kena karma sendiri dari yang Maha Kuasa.
Seperti itu ya menurut saya. Jadi saya ingatkan untuk yang melakukan kong kali kong atau bermain apa mafia bola, berhati-hatilah. Mungkin Anda tidak tahu, mungkin orang-orang atau kita-kita pecinta sepak bola tidak tahu, tapi ingatlah satu, Tuhan tahu apa yang kamu lakukan, dan itu siapa yang menanam pasti akan menuai. Itu saja ya. Terima kasih teman-teman, dan salam sepak bola, dan selalu sukses selalu, dan jaga kesehatan terus.